Kemudian Allah mengeluarkan wa tukhrijul hayya minal mayyit, Allah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Itu telur sifatnya mati, tapi di dalamnya ada anak binatang seperti ayam yang hidup. Jadi ditutup yang hidup dengan yang mati. Yang hidup di dalam, yang mati di luar. Kemudian Allah mengeluarkan yang mati di dalam yang hidup. Allah mengeluarkan yang mati di dalam yang hidup. Coba telur tadi mati keluar daripada ayam yang hidup. Menurut tafsir ulama batin, yaitu Allah mengeluarkan akan taubat daripada segala maksiat. Karena maksiat sadar lalu taubat. Berarti maksiat itu melahirkan taubat. Taubat itu bagus, maksiat itu kada bagus. Tapi jangan dipandang maksiatnya, pandang akibatnya, yaitu taubat. Manusia kalau melihat maksiat begitu saja, niscaya dia tidak ada punya teman sama sekali di dunia ini. Karena kalau bukan malaikat dan bukan rasul, semua punya dosa. Masing-masing kita kada bisa berteman selama kita masih melihat dosa teman. Teman pun kada mau mengawani kita lamun inya melihat dosa kita. Oleh sebab itu Tuhan menutup, jangan melihat dosa orang, nang dilihat dosa saurang. Tandanya orang nang bakal untung dunia akhirat, tandanya orang yang dipilih dapat hidayah, yaitu tidak melihat aibnya orang, buta dari aib orang, tapi sangat yakin dengan aib dirinya. Jadi dia sibuk dengan bersifat tawadhu, merendah diri, karena dia yakin dia adalah aib, orang lain semua baik. Kitab yang kita baca ini seakan-akan penutup, karena awal kita membaca masalah ma'rifatullah, mulai zatnya, sifatnya, af'alnya, dengan dalil-dalilnya dan cara-cara pengamalannya selesai beberapa kali. Disambung lagi dengan perukunan, mulai dari air mutlak sampai istinja, sampai wudu, sampai sholat dan lain-lainnya. Kemudian disambung lagi dengan sifat-sifat hati seperti ikhlas, ridho, sabar, syukur dan lain-lainnya. Disambung lagi dengan dosa-dosa di anggota mata, kuping, lidah, tangan, hati, perut, kemaluan, kaki, semuanya selesai. Ditambah lagi dengan dosa seluruh badan, seperti durhaka dengan ibu bapak. Sudah selesai. Kemudian dibicarakan lagi dalam kitab bahaya-bahaya dosa. Tuhan melarang kita memperbuat dosa karena bahayanya untuk kita sangat banyak. Di antara bahayanya tidak diberikan ilmu manfaat. Walaupun ampun diri merasa alim, tapi namun Tuhan memadahkan tidak manfaat. Di antaranya lagi
hati gelisah, tidak pernah tenang, padahal keadaan hidupnya lebih dari kecukupan. Tapi kenapa jadi belum tenang? Apabila hati tidak tenang, ibadah tidak tenang, baca Quran tidak tenang, seakan-akan ada musuh di belakang, jadi mengejar membaca Qurannya dengan secepat-cepatnya. Sholat seakan-akan ada yang mengejar musuh di belakang, sholatnya cepat, tidak ada tenang. Di antaranya lagi dia gelisah, berkumpul-kumpul. Memang orang salah, malu berkumpul orang lain. Itu akibat dosa. Di antaranya lagi rizkinya ditahan. Diumpamakan dalam hadis, kalau rezeki itu pakai tali rantai dari atas langit, sudah sampai ke tangan kita, lalu kita mengerja dosa, diangkat lagi rantai tadi, tidak nyampai. Di antaranya lagi akibat dosa menimbulkan bencana-bencana alam. Kadang-kadang yang berbuat dosa si A, tapi si B, si C dan lain-lainnya kena bencana akibat perbuatan dosa orang lain. Oleh sebab itu Allah berpesan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Jauhilah akan maksiat yang maksiat itu hasilnya tidak tertentu kepada yang berbuat sahaja, tetapi kepada alam semesta. Kemarau itu semuanya kena melanda, padahal yang berbuat maksiat seperti judi tidak semua orang. Krisis ekonomi dilanda oleh seluruh masyarakat, padahal bukan semua orang berzina. Jadi hasil dari dosa itu membawa bahaya dan binasa ke orang banyak. Kemudian disambung lagi dengan pemisahan antara dosa besar dan dosa kecil. Karena apabila dosa kecil, kalau masih derajatnya kecil, di bawah wudu bersih, apalagi di bawah sholat. Tapi kalau dosa sudah menjadi besar, tidak bisa dibawa sholat selesai, kecuali melaksanakan taubat dan istighfar menurut cara-caranya. Kalau dosa dengan Allah, pertama menyesali, dua mencita tidak akan mengembali lagi, tiga apabila ketinggalan yang wajib diqodok seperti zakat. Berapa tahun tidak keluar zakat, sekarang bayar yang beberapa tahun itu diqodok. Orang banyak membicarakan mengodok sholat, mengodok puasa, tapi mengodok zakat jarang terdengar. Menuntut ilmu agama yang fardu ain, berapa tahun kita meninggalkan? Dari umur 15 kita balik, sekarang umur 40. Baru umur 40 duduk di majelis ilmu, berarti
25 tahun kita mengodok semestinya. Dan semestinya dari umur 15 tahun balik berakal sudah mengaji ilmu agama. Tapi kenapa jadi umur 40 baru menuntut? Dosa kita 25 tahun.